Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore ini meskipun saya tidak bisa hadir secara onsite, tetapi kita akan lanjut belajar secara online pemahaman Alkitab bagian kedua dari Kitab Roma. Sebagaimana yang telah kita pelajari Kitab Roma bagian 1 yang bertemakan jalan keselamatan bagi orang berdosa. Setelah kita diselamatkan, lanjut di bagian kedua Kitab Roma ini, yaitu mengenai jalan kehidupan umat yang telah diselamatkan. Untuk itu kita akan baca beberapa bagian dari cuplikan ayat-ayat Alkitab di dalam Kitab Roma. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal 3 ayat 24, pasal 4 ayat 25, dan pasal 3 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kemudian Roma 5 ayat 2 dan 18. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 8 ayat 18-19, kemudian Roma 8 ayat 23, dan Roma 8 30. Kita akan baca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lanjut, Roma pasal 9, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasar panggilannya. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Selanjutnya, Roma 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Tuhan untuk kami belajar bersama-sama satu kitab yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mengenal jalan keselamatan dan kekuatan Injil untuk kami dari manusia yang berdosa boleh menerima anugerah kasih daripada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami semua untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran mengenai jalan kehidupan daripada kami umat yang telah Engkau selamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah belajar ya kitab Roma bagian pertama itu mengenai jalan keselamatan bagi umat berdosa. Intinya adalah semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 ya. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan menerima upahnya. Roma 6 ayat 23 yaitu maut. Jadi baik
orang Israel sebagai umat perjanjian lama, dan kita semua orang yang non-Yahudi juga semua termasuk orang berdosa. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Kemudian kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah, penebusan dan pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Ya, itu kita sudah belajar dari bagian pertama. Nah, di dalam bagian kedua kitab Roma ini, kita akan melihat bahwa sesudah kita menerima penebusan dan pengampunan, kita dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus, merdeka dari belenggu dosa. Ya, lalu kita juga akan melihat di dalam kitab Roma ini bagaimana masa lalu, masa sekarang, dan masa depan umat. Kemudian Roma 12 ayat 1 sampai dengan 16:27 mengenai tanggung jawab pribadi dan catatan pribadi. Ini garis besar ringkasan kitab Roma ya. Nah, pada sore hari ini kita akan secara khusus belajar mengenai jalan kehidupan umat yang telah diselamatkan. Ada beberapa kebenaran yang dimulai dengan huruf P ya. Kita akan mengingatnya sebagai huruf P. Yang pertama itu adalah harus kita tahu bahwa jalan kehidupan kita dari umat berdosa dan menjadi umat yang diselamatkan itu dimulai bukan karena perbuatan baik kita. Beberapa ayat tadi kita baca ya dalam Roma 9 ayat 10 sampai 13 bahwa kita itu dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam umat yang diselamatkan, umat pilihan. Kenapa kita dipilih? Sekali lagi bukan karena kebaikan kita, karena posisi kita sebelum dipanggil dan dipilih itu sama-sama adalah orang yang berdosa, ya. Tapi Allah memilih dan memanggil kita itu karena kita punya tujuan khusus. Jadi buat kita yang saat ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima pengampunannya, dan menerima juga kebebasan daripada upah dosa yaitu maut ya. Kita menjadi pewaris-pewaris daripada kehidupan kekal itu semua semata-mata oleh karena panggilan dan pilihan Allah. Tadi sudah dilihat, dikasih tahu ya bagaimana pada waktu Tuhan menetapkan Yakub yang dipilih untuk menjadi bapak bagi umat perjanjian lama itu, bukan Esau yang sulung, harusnya dari yang sulung ya. Tapi Allah lebih berkenan kepada Yakub pada saat mereka belum lahir. Ya, jadi memang Allah itu seperti orang tua mungkin ya. Jadi pada waktu orang tua itu punya anak banyak, mereka itu karena pengalaman, karena pikiran-pikirannya yang sudah matang, mereka itu bisa melihat ya masa depan daripada anak-anaknya mana yang akan mereka pilih untuk mungkin dipercaya melanjutkan perusahaannya atau pekerjaannya gitu ya. Itu berdasarkan pilihan yang tentu dengan banyak pertimbangan-pertimbangan dan pengalaman-pengalaman yang ada sebagai orang yang lebih dewasa gitu ya. Nah, Allah kita lebih sempurna ya. Dia sudah melihat kehidupan kita sebelum kita dilahirkan ya. Dia adalah Allah yang kekal dan dia tahu mana yang akan dia pilih, akan dia pakai. Yang saya rasa sih Tuhan paling senang itu melihat hati. Ya, Tuhan bukan melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Dan dia kalau memanggil kita menjadi umat pilihannya, umat perjanjian baru itu karena ada satu tujuan khusus, rancangan khusus Allah yang ingin Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita dipanggil dan dipilih sebagai umat perjanjian baru itu bukan karena kebaikan kita semua orang berdosa, tetapi karena panggilan dan pilihan Allah. Kemudian yang kedua, pembenaran. Di sini juga kita belajar di dalam kitab Roma ini tentang pembenaran ya. Tindakan Allah yang menyatakan kita dibebaskan dari kesalahan, merdeka dari dosa dengan membenarkan kita di hadapan Dia ya. Jadi kita dibenarkan itu bukan juga karena perbuatan baik kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan lalu kita jadi benar, enggak ya. Sebelum kita sanggup melakukan firman Tuhan, orang Israel saja yang dipagari dengan Taurat gagal melakukan hukum Taurat gitu ya. Apalagi kita yang non Israel yang tidak dipagari hukum Taurat ya. Orang Israel sejak dari lahir mereka sudah tahu tradisi, sudah tahu hukum Taurat, sudah tahu kisah-kisah bagaimana keajaiban dan penyertaan Allah
dalam sejarah nenek moyang dan keberadaan umat Israel gitu. Mereka aja tetap gagal meskipun begitu ketatnya dipagari oleh hukum Taurat, mereka gagal melakukannya karena memang semua orang pada hakikatnya sudah terikat oleh dosa, ya. Jadi kita bukan dibenarkan oleh karena perbuatan kita, sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita mengenal hukum Allah, Allah sudah memberikan kebebasan dulu, kita dimerdekakan dari kesalahan, dari belenggu dosa, dan kita dibenarkan oleh karena Allah sudah melakukan jalan pendamaian, ya. Yang ketiga, kita sudah mengalami pendamaian atau penghapusan hukuman Allah atas dosa melalui korban sempurna yaitu Yesus Kristus, ya. Kita didamaikan dengan Allah itu karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bukan darah domba biasa gitu ya, tapi darah anak domba Allah. Itulah yang menjadi korban pendamaian untuk kita bisa kembali bersekutu dengan Allah yang adalah terang dunia. Ya, gelap dan terang tidak bisa bersatu, tetapi kemudian Tuhan Yesus menjadi korban pendamaian sehingga gelap dan terang kita yang hidup sebagai manusia di dalam lingkup kegelapan bisa diterangi oleh terang dunia yang sesungguhnya, ya. Lewat Tuhan Yesus kita diterangi sehingga kita bisa didamaikan dengan Allah. Nah, kemudian P selanjutnya adalah penebusan, ya. Kita ditebus, kita dibebaskan, harga dosa sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, ya. Upah dosa maut itu telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus sehingga setiap orang yang dipanggil, dipilih, kemudian didamaikan, dibenarkan, mereka mengalami penebusan, mereka sekarang beroleh hidup yang kekal, ya. Lalu selanjutnya penyucian. Sesudah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita disucikan, ya. Jadi bukan hanya diampuni, pelanggaran-pelanggaran kita ditutup, dihapus gitu, bukan hanya itu, tapi stop berbuat dosa dan mulai dipakai oleh Allah. Stop mati bagi dosa dan kemudian bangkit untuk Allah, hidup sebagai manusia baru, ya. Kita disucikan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus. Jadi sesudah manusia itu disucikan oleh darah Tuhan Yesus, barulah Roh Kudus Allah bisa tinggal bersatu dengan roh kita. Lalu diproseslah seberapa banyak kita mau taat dibentuk Roh Kudus, semakin kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Ini indah sekali. Tuhan bukan hanya mengampuni sehingga kita bisa balik lagi tetap hidup dalam dosa, tapi Tuhan memberikan penyucian juga, ya, sehingga kita akan jijik terhadap dosa karena kita sudah memiliki roh yang disucikan dan bersatu dengan Roh Kudus. Jadi kita senantiasa ingin berjuang mengalahkan dosa dan hidup semakin benar, semakin kudus seperti Bapa kita di surga, gitu ya. Kemudian yang keenam, pemuliaan. Keadaan terakhir orang percaya setelah kematian ketika dia menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kita akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang didapat oleh Kristus pada waktu dia bangkit dari kematian, ya. Dia punya tubuh yang baru, jadi kita bukan nanti itu diberi hidup kekal dengan tubuh hantu dan lain sebagainya gitu ya, bukan. Kita diberikan tubuh yang lebih mulia daripada tubuh ini. Kita diberikan tubuh yang seperti Tuhan Yesus, bisa makan, ya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati di Danau Galilea, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia makan bersama murid-muridnya, ya. Kemudian bisa naik terangkat ke surga. Jadi hidup di alam yang bukan bumi ini, tetapi hidup di hadirat Allah, di mana ada hadirat Allah, di sanalah surga, gitu ya. Jadi kita akan menerima tubuh yang lebih mulia daripada tubuh yang sekarang ini bisa mati, bisa sakit, gitu ya. Di sana kita tidak akan lagi dalam tubuh kemuliaan, kita tidak akan lagi mati, tidak akan lagi sakit, tetapi hidup selamanya. Nah,
Intinya, kalau di dalam Roma PA bagian pertama itu mengenai saya adalah orang berdosa, upah dosa adalah maut, itu ayatnya gitu ya. Maka di dalam bagian kedua ini kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. Sesudah kita diselamatkan dari orang berdosa, kita harus menjadi ciptaan baru, mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang dibaharui terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, di bagian kedua ini, inti daripada jalan hidup orang yang sudah diselamatkan, yaitu dia mempersembahkan tubuhnya menjadi ciptaan baru yang dibentuk semakin serupa Kristus, sehingga akhirnya akan menerima kemuliaan seperti Kristus sesudah kebangkitan dari kematian. Nanti silahkan di-sharingkan ya. Ada 3 hal yang perlu di-sharingkan pada sore hari ini. Yang pertama, apakah Anda sudah termasuk umat tebusan? Seberapa yakin Anda termasuk umat pilihan dan istimewa di hadapan Allah? Ukur juga aja sama angka 1 sampai 10 seperti yang lalu ya. Apa saja keistimewaan umat pilihan? Sharingkan pengalaman sebagai umat yang diistimewakan Allah. Ini akan luar biasa sekali kalau kita mendaftar berapa banyak keistimewaan daripada umat pilihan. Yang kedua, seberapa yakin Anda telah dibenarkan, didamaikan, ditebus, dan disucikan oleh Tuhan Yesus? Apakah masih ada bayang-bayang ketakutan dan ancaman hukuman dosa dalam kehidupan Anda saat ini? Silahkan juga diukur dan di-sharingkan ya. Karena kita sebenarnya sudah dimerdekakan dari hukuman, dari dakwaan, dan dari semua kesalahan. Semua sudah ditebus sempurna oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, di dalam Kristus umat manusia menjadi ciptaan baru yang diperdamaikan dengan Allah, bukan hanya Allah, tetapi juga dengan alam, bukan hanya dengan alam saja, tapi juga dengan sesama. Jalani hidup baru dengan prinsip mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Umat diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan pembaharuan sikap dan perilaku yang tidak sama dengan dunia. Ya, Roma 12 ayat 1 tadi sudah kita baca. Sikap apa yang harus kita ambil pada saat menghadapi perselisihan atau perpecahan dalam gereja? Sebagai orang yang punya latar belakang berbeda, pikiran berbeda, pandangan berbeda, ya kita pasti pada waktu disatukan di dalam gereja Tuhan itu suka ada gesekan. Tapi gesekan-gesekan itu adalah pembentukan dari Tuhan ya. Silahkan bagaimana seharusnya sikap sebagai ciptaan baru untuk menghadapi perselisihan atau perpecahan di dalam gereja. Silahkan sekarang bagi komit dan dibahas lebih lanjut ya mengenai bagaimana jalan kehidupan umat yang sudah diselamatkan.